الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع في المحشر، نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم رجس وطهر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah selalu dan selalu memberikan kita nikmat kapanpun dimanapun kita berada. Seandainya kita hendak menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, niscaya kita tidak akan bisa. Seandainya seluruh pepohonan di dunia ini kita jadikan sebuah pena, dan seluruh air baik di lautan maupun di daratan kita jadikan pena untuk menulis yang namanya nikmatnya Allah, maka dipastikan tidak akan cukup. Sebab nikmat Allah begitu luar biasa yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah setidaknya dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab melalui beliaulah Islam sampai kepada kita. Beliau juga adalah satu-satunya insan yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, kita harus mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setidaknya dengan cara kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, melalui mimbar yang mulia ini pula, Al-Fakir ingin berpesan khususnya kepada Al-Fakir pribadi, umumnya kepada jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benar takwa. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala diukur atau ditimbang berdasarkan ketakwaannya semata. Allah juga berfirman di ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, perintah ini ditujukan kepada kita semua selaku hamba Allah yang beriman. Apa perintahnya? Apa seruannya? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian secara hak. Bagaimana takwa yang hak itu? Dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah secara maksimal dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara total. Tetapi Allah mengatakan di akhir ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati di dada kalian tidak ada jiwa muslim. Jangan sampai kalian mati di dada kalian ini tidak ada jiwa takwa. Kita tidak tahu kapan kematian menghampiri kita. Oleh karena itu, karena ketidaktahuan kapan kematian itu menghampiri kita, kita harus menjalankan wasiat takwa ini kapanpun, dimanapun kita berada. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila hari ini, di hari yang mulia ini, kapanpun ini kita masih bisa minta tolong kepada pasangan kita, istri kita ataupun suami kita,
hari ini kita bisa minta tolong sesuatu kepada anak kita ataupun orang tua, bahkan teman-teman kita, tapi nanti pada suatu hari kita tidak bisa minta tolong kepada siapapun. Bahkan pada hari itu dikatakan oleh baginda Nabi, kita saling menuntut. Ada seorang anak menuntut bapaknya, ada seorang istri menuntut suaminya, dan sebaliknya semua saling menuntut. Maka pada hari itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang mana tidak ada hari itu pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya semua tidak bisa menolong, tapi hanya 7 orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Yaitu hari kiamat. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang akan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita yang berkumpul di sini yang mengadakan sholat, ataukah orang-orang di luaran sana? Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 7 orang tersebut yang pertama adalah al-imamul adil, imam yang adil. Siapakah imam tersebut? Imam dalam perspektif kita sebagian mengatakan imam itu adalah imam sholat. Ya betul, salah satunya adalah imam sholat. Tetapi imam sholat itu lebih global, lebih umum. Bisa jadi ketua RT, ataupun RW, ataupun kepala desa, bahkan gubernur sampai presiden. Tetapi secara spesifik siapakah imam tersebut? Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, apabila setiap kita adalah pemimpin, oleh karena itu kita dituntut untuk menjadi imam yang adil. Kadang di antara kita kategorinya soleh li nafsihi. Apa itu soleh li nafsihi? Kita hanya mempersolehkan diri, ghairu muslih li ghairihi, tapi tidak mensolehkan orang lain. Kita sering ke majelis taklim, tapi kita membiarkan anak istri kita di rumah tidak menikmati majelis taklim. Oleh karena itu, antum bertakwa sendiri tapi tidak mentakwakan keluarga anda, maka anda tidak dikategorikan adil. Oleh karena itu, ayo melalui mimbar yang mulia ini, di hari yang mulia ini, setiap orang yang ada di sini adalah pemimpin dan kalian harus dituntut untuk berbuat adil. Yang kedua, siapakah yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah? Yaitu wasyabun nas'a bi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa yang senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat, apa sih zaman sekarang? Zaman sekarang itu dunia entertain. Yang kita menjadi favorit di antara kita itu adalah orang-orang yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Ada di antara kita yang ngefan dengan yang namanya Sahrukan. Ada orang di antara kita yang ngefan dengan orang namanya Lee Min Ho dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita tidak ngefan dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Bayangkan, apabila anak kita ajarkan menjadi tontonan yang sangat luar biasa itu, maka dia dewasanya tidak menyembah Allah. Oleh karena itu, jadikan di hatinya menjadi tarbiyah paling utama. Ayo kita yang pertama ngefan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga dia tumbuh dewasa senantiasa menyembah Allah. Oleh karena itu, kenalkan anak kita sejak dini, yaitu dengan cara kita menyembah Allah. Tetapi di zaman sekarang yang memudahkan kita untuk bermaksiat. Zaman dulu kalau kita sekolah itu dipisah antara laki-laki dengan perempuan. Tetapi sekarang malah dijadikan bahkan satu bangku dengan alasan persamaan gender. Oleh karena itu jangan. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, kita itu dipermudah untuk maksiat. Bahkan maksiat itu dikatakan oleh Imam Syafi'i, al-maksiyah al-huwal bala. Maksiat itu bala.
Bahkan balaknya itu bukan terkena orang yang melakukan maksiat, tetapi bahkan tikus yang di rumah pun mendapatkan balak dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari tantangan di era modern ini yang memudahkan kita untuk bermaksiat, oleh karena itu ayo kita perbaiki diri dan istri dan anak-anak kita, agar supaya kita dikategorikan anak kita tumbuh dewasa senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjadi panutan yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapakah yang ketiga? Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya mu'allaq. Apa mu'allaq itu? Mu'allaq itu adalah menggantung. Menggantung kepada apa? Fil masajid. Di sini dikatakan bukan masjid tapi masajid. Apa bedanya? Kalau masajid itu banyak masjid, tapi kalau masjid hanya satu. Maknanya apa? Hati kita itu harus tergantung dimanapun kita berada, masjid. Bagaimana cara kita mu'allaq dengan masjid? Seandainya ada seorang muadzin mengumandangkan adzan dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka sepenting apapun transaksi kita di luar, sehebat apapun kegiatan kita di luar, maka tinggalkan. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Apabila masjid ini membuat agenda, yaitu bentuk taklim ataupun agenda yang lain, maka apabila hatinya mu'allaq, maka kita harus memiliki spend waktu. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Apabila masjid membutuhkan uluran tangan kita ambil contoh membutuhkan uang, kita ambil contoh membutuhkan tenaga kita, taruhlah catnya kusam atau menyuci karpet, maka kita dengan suka dan rela kita membantu masjid. Maka apabila ada orang semacam itu dimanapun kita berada, gak mesti di kampung kita, di luaran sana ada masjid, maka kalau kita hati kita mu'allaq, fa insyaallah kita dikategorikan orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Lalu yang keempat adalah warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada dua orang yaitu bersatu karena Allah Subhanahu wa taala dan dia berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya bersatu karena Allah, berpisah juga karena Allah? Apabila dia berteman, bertemannya karena Allah. Apabila dia nikah, nikahnya karena Allah. Apabila kita ambil contoh, ada teman kita ngajak kita bisnis, tapi bisnisnya itu keuntungannya gede, luar biasa sekali, tetapi bagaimana keuntungan kita itu menjauhkan kita dari Allah. Jangankan kita sholat 5 waktu, sholat Jumat saja dilarang. Maka teman semacam itu tinggalkan. Tapi ada di antara kita berteman, bisnis hasilnya nggak begitu banyak, tapi teman tersebut senantiasa mengingatkan kita sholat pada saat 5 waktu. Apabila sholat Jumat kita diingatkan, maka pada dasarnya teman semacam itu, itulah betul-betul disebut teman. Apabila kita sudah melakukan hal semacam ini, kita meninggalkan teman yang menjauhkan kita dari Allah, mendekat kepada teman yang mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah kita dikategorikan apa? Rajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Seseorang yang bersatu karena Allah, berpisahnya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapakah yang kelima yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah? Yang kelima adalah warajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Apabila ada seseorang laki-laki diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita, dia cantik, dia banyak duit, dan dia memiliki jabatan, maka respon dari seorang laki-laki itu mengatakan, mohon maaf, bukan aku tidak tertarik dengan engkau, bukan aku tidak mau dengan engkau, inni akhafullah, tetapi aku tidak mau dengan engkau karena aku takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah mengatakan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekarang itu zaman entertain. Banyak di antara kita menjadi waliullah di tengah keramaian.
Kita di tengah-tengah manusia, seolah-olah menjadi waliullah. Kita pakai sarung, kita pakai kopiah. Tetapi banyak di antara kita menjadi wali syaitan di tengah kesepian. Kita yang terbiasa main handphone, di tengah orang, kita tidak mungkin membuka sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tapi di tengah kesepian, di kamar-kamar kita, di tengah kesendirian kita membuka sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dulu kita ingin melihat lawan jenis, kita sulitnya minta ampun, tapi sekarang dengan mudah di handphone kita. Oleh karena itu, zaman yang sangat luar biasa ini, ayo kita pagari diri kita dengan takwa. Fa insyaallah kalau kita sudah takwa, kapanpun dimanapun kita berada, fa insyaallah kita tetap menjadi walinya Allah, bukan walinya syaitan. Fa insyaallah itulah pesan Rasulullah yang kelima. Lalu yang keenam, siapakah yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang keenam adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu bi yaminihi. Seseorang apabila dia bersedekahnya dengan ikhlas. Bagaimana ikhlas tersebut digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila tangan kanan kita memberi, seolah-olah tangan kiri kita tidak tahu. Apakah kita tatkala kita bersedekah, kemudian tangan kita umpetin? Tidak. Bagaimana ikhlas itu? Ciri-ciri orang yang ikhlas adalah dengan cara apabila kita memberi maka tidak menyakiti orang lain. Ada di antara kita memberikan seseorang tapi merendahkan seseorang tersebut. Kita menyekolahkan anak yatim tersebut kemudian sudah sukses, dengan bangga kita mengatakan kepada orang lain. Apabila anak itu bukan aku yang menyekolahkan, maka dia tidak akan menjadi manusia, maka dia tidak akan menjadi orang. Maka orang semacam ini nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita belajar ikhlas. Sedekah yang ikhlas menjadikan Anda akan dilindungi kelak yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun dzakarahu khalian fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia meneteskan air mata. Yang menjadi pertanyaan, zikir apa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita ketahui bersama, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu kalimat la ilaha illallah. Saking dahsyatnya kalimat la ilaha illallah, maka baginda Nabi mengatakan, barang siapa di antara kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada saat di akhir hayatnya, dakhalal jannah. Begitu dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apabila mulut ini senantiasa mengucapkan kalimat kotor, membentak istri kita, membentak suaminya, membentak anak-anak kita, yang menjadi pertanyaan, apakah mulut ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbiasa mengucapkan kotor itu, mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita? Secara logika tidak mungkin. Oleh karena itu baginda Nabi mengatakan, seseorang itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kebiasaannya. Apabila kita kebiasaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, fa insyaallah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, kita keluar dari Ramadan ini menjadi pribadi yang baik dengan cara kita membiasakan diri kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu zikir apa yang kedua? Yaitu yang kedua adalah kita adalah makhluk yang kita hobinya memproduksi dosa. Bahkan dosa yang kemarin belum kita istighfari, hari ini kita sudah memproduksi dosa yang baru. Seandainya dosa itu diwujudkan dalam sebuah zat yang dohir, maka sesungguhnya tidak ada yang mau berkawan dengan kita. Ada di antara ditanya, kenapa dosa kamu sampai 5 kontainer? Iya, saya tadi bentak anak saya padahal anak saya tidak salah. Kenapa dosa kamu 10 kontainer? Iya, saya tadi bentak istri saya bentak suami saya. Tapi ada orang ditanya, kenapa dosa kamu 25 kontainer hari ini? Iya, karena saya selalu senantiasa kalau ditelepon umi saya beralasan sibuk dan sibuk.
Antum tahu, orang yang menyiksa orang tuanya dengan kangen berlebih, maka itu dikategorikan anak yang durhaka. Oleh karena itu, di hari yang fitri ini, monggo datang ke orang tua kita, kita sungkem, kita minta maaf, mohon ridhonya. Bahkan Allah mengatakan, ridhonya Allah itu kalau orang tua ridho kepada kita. Bahkan Allah akan murka terhadap seseorang kalau seseorang itu dimurkai oleh orang tuanya. Oleh karena itu pastikan di Idul Fitri ini kita cium tangan ibu kita, kita cium tangan bapak kita, kita cium kening orang tua kita. Apabila orang tua kita sudah tidak ada, maka pastikan kita menghadiahkan Fatihah, kita mendoakan, kita bersedekah atas nama orang tua kita. Lalu yang terakhir, zikir apa yang harus kita lakukan? Yaitu zikir, yaitu dengan kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa sholawat itu harus kita jadikan patokan zikir? Karena sholawat adalah amalan yang sangat keren. Bagaimana tidak keren? Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi, dan kita selaku orang yang beriman, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Nabi. Apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Maknanya Allah bersolawat ingin memberikan rahmat kepada baginda Nabi. Malaikat ingin menunjukkan cintanya beliau kepada Nabi dan ketaatannya kepada Allah. Kalau kita bersolawat bukan mendoakan Nabi, kita berharap rewardnya Allah, yaitu dalam bentuk rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, siapa saja yang mendoakan Nabi dalam bentuk solawat, ibarat kata Nabi itu digambarkan sebuah gelas, maka gelas ini sudah penuh dengan rahmatnya Allah. Oleh karena itu, siapa yang mendoakan Nabi dengan bersolawat, maka kita berharap limpahan atau amberan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di hari yang fitri ini, apabila indikasi orang yang akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala belum ada pada diri kita, ayo kita adakan. Apabila sudah ada ketujuh ini, maka ayo kita tingkatkan sehingga kita keluar dari bulan Ramadan adalah menjadi pribadi-pribadi yang baik. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما نهى وجرى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر أمة محمد. اللهم انصر إخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر مجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا الذين جهادا في سبيل الله في غزة.
واعلم جهادهم بنصر المؤمنين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم اكفنا شر الظالمين واكفنا شر المنافقين وسلمنا من مكائد الشياطين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تقبل الله منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.